Kentongan ketiga berkumandang dari kejauhan sana. Cho Tang Lai duduk seorang diri di kursi beralas kulit binatangnya sambil menikmati arak wangi. Di tengah malam buta yang sunyi ini, seharusnya dia terhitung manusia yang paling gembira dan bahagia di seluruh kota Tiang'an ini. Segenap musuhnya telah dirobohkan, semua tugas dan pekerjaan yang harus dilakukan juga telah selesai, siapa lagi manusia di dunia ini yang dapat bertanding melawannya? Tapi siapa pula yang mengetahui benarkah hatinya segembira dan sebahagia seperti apa yang orang lain bayangkan? Sekarang, dia sedang bertanya pula kepada diri sendiri. Kalau toh ia tak berniat membunuh Suma Chao Kun, mengapa harus mengalahkan dia? Mengapa dia harus mengalahkan seorang lambang Eng Hiong yang dipupuk dan dibinanya dengan susah payah? Apakah dia pun merasa kecewa seperti juga para Eng Hiong di kolong langit? Ia tak mampu menjawab pertanyaan tersebut. Kalau toh dia tak bermaksud membunuh Suma Chao Kun, mengapa tidak berusaha untuk menyempurnakan dia? Mengapa dia malah pergi dengan begitu saja? Cho Tang Lai pun tak sanggup menjawab. Dia hanya tahu, ayunan golok tersebut tak boleh dibacokkan dengan mempergunakan mata golok, ia tak boleh membiarkan Suma Chao Kun tewas di tangannya. Seperti juga dia tak dapat menghabisi nyawa sendiri. Dalam suatu keadaan orang ini sudah terdapat sebagian dari dirinya yang melebur dalam tubuh Suma Chao Kun, sebagian dari tubuh sendiri pun sudah digunakan oleh Suma Chao Kun. Tapi ia percaya, biarpun tiada Suma Chao Kun pun ia masih tetap bisa hidup terus, Toa Piao Kiok juga masih tetap akan utuh di dunia persilatan. Ketika cawan arak yang keempat sudah dihabiskan, perasaan Cho Tang Lai benar-benar merasa sangat gembira, dia sudah bersiap-siap untuk naik ke pembaringan untuk tidur. Tapi, mendadak saja hatinya bagaikan tenggelam, kelopak matanya berkerut kencang. Mendadak ia menyaksikan peti yang semula diletakkan di bawah lampu, tahu-tahu sudah lenyap tak berbekas. Sekeliling tempat itu selalu dijaga oleh para pengawal, baik siang atau malam, tiada orang yang tahu kalau peti yang sederhana itu sesungguhnya merupakan senjata rahasia yang sangat menakutkan. Siapakah yang telah menyerempet bahaya dengan melarikan peti tersebut? Raang! Cawan kristal yang berada di tangan Cho Tang Lai hancur berantakan, tiba-tiba dia merasa kalau besar kemungkinan ia telah melakukan sebuah kesalahan, tiba-tiba ia teringat kembali dengan mimik wajah Cho Kim sebelum binasa. Kemudian ia mendengar suara orang mengetuk pintu. Masuk, serunya kemudian. Seorang pemuda kekar berwajah lebar, bermata lebar berjalan masuk dengan langkah tegap. Toa Piao Kiok adalah sebuah organisasi yang amat besar dengan peraturan yang ketat, setiap tingkat pekerjaan selalu dilakukan oleh sekelompok manusia tertentu. Dengan demikian tidak banyak jumlah manusia yang bisa menerima perintah secara langsung dari Cho Tang Lai, tak heran kalau orang bawahan teramat jarang bisa bertemu muka dengannya. Dahulu Cho Tang Lai tidak begitu memperhatikan pemuda ini, tapi sekarang ia dapat segera menduga siapa gerangan orang ini. Deseng, tegur Cho Tang Lai kemudian dengan wajah berkerut, aku tahu, belakangan ini kau pernah membuat pahala untuk Cho Kim, tapi kau pun harus tahu, bukan sembarangan orang dapat memasuki tempat ini. Tecu tahu, tapi mau tak mau Tecu harus kemari, ujar Deseng dengan hormat dan serius. Mengapa? 5 bulan berselang, Cho Kim telah menarik Tecu menjadi anak buahnya dan langsung mendapat perintah darinya, oleh sebab itu apa saja yang dia suruh Tecu lakukan, Tecu tak pernah berani membangkang perintahnya. Jadi Cho Kim yang suruh kau datang kemari. Benar, aku disuruh datang untuk menyampaikan sesuatu pesan. Menyampaikan sesuatu pesan. Hardik Cho Tang Lai, mengapa harus kau yang menyampaikan pesannya? Sebab dia sudah mati. Jadi kalau dia belum mati, kau pun tak akan kemari. Benar, sahut Deseng tenang, bila ia masih hidup, sekalipun Tecu dilemparkan ke dalam kuali berisi minyak mendidih pun tak akan kubocorkan rahasianya itu. Jadi ia suruh kau datang menghadap bila ia sudah mati. Benar, ia menitahkan kepada Tecu, bila ia mati, maka dalam 2 jam kemudian harus datang menjumpai Cho Xianseng serta menyampaikan semua pesannya. Cho Tang Lai memandang ke arahnya dengan pandangan dingin, mendadak ia menjumpai sikap maupun nada suara orang ini sewaktu berbicara hampir sama seperti Cho Kim sedang berbicara dengannya. Sekarang dia sudah mati, kata Deseng, maka mau tak mau Tecu harus datang, Tecu pun tak berani tidak datang. Hancuran kristal yang tersebar di lantai dan terpantul cahaya lampu seolah-olah berubah menjadi sorot mata dari Cho Kim sebelum ajalnya. Tanpa terasa Cho Tang Lai terbayang kembali sikap Cho Kim sebelum ajal.
Lewat lama sekali baru dia bertanya kepada Deseng, kapan dia memberi pesannya kepadamu? Mungkin di sekitar fajar. Sekitar fajar. Sekali lagi kelopak mata Cho Tang Lai berkerut kencang, ya, memang seharusnya sekitar fajar. Waktu itu Suma Chao Kun dan Cho Tang Lai telah berada dalam ruangan yang menyeramkan bagaikan kuburan itu. Memang di saat itulah Cho Kim mendapat peluang untuk pergi menyisir rambut dan berganti pakaian. Rupanya dia tidak melakukan pekerjaan sehari-hari tersebut, waktu itu yang dilakukan olehnya hanya menyampaikan pesan yang harus disampaikan kepada Cho Tang Lai setelah ajalnya tiba. Dengan cepat Cho Tang Lai menatap tajam wajah Deseng, kemudian ujarnya lagi, jadi ia sudah tahu bakal mati pada waktu itu. Mungkin saja sudah tahu, jawab Deseng, dia sendiri yang memberitahukan kepadaku, mungkin ia tak bisa hidup sampai fajar esok menyingsing. Bukankah dia hidup segar bugar? Mengapa bisa mengetahui bakal mati? Sebab dia sudah tahu bakal ada orang yang menyuruhnya mati. Siapakah orang itu? Dia bilang orang itu adalah kau. Jawab Deseng lagi sambil menatap wajah Cho Tang Lai lekat-lekat. Mengapa aku harus menyuruhnya mati? Sebab pekerjaan yang telah dia lakukan bagimu sudah kelewat banyak, persoalan yang diketahui olehnya juga sudah terlalu banyak, kau pasti tak akan meninggalkan dirinya untuk Suma Chao Kun, dia sudah melihat bahwa saat perpecahanmu dengan Suma Chao Kun telah tiba, entah demi Suma Chao Kun ataukah demi dirimu sendiri, dia sudah pasti akan mati di tanganmu. Kalau toh ia telah memperhitungkan segala sesuatunya secara demikian jitu, mengapa tidak berusaha untuk melarikan diri? Karena dia sudah tak punya waktu lagi, dia tidak menyangka kalau peristiwanya akan berlangsung sedemikian cepatnya. Pada hakikatnya dia tak sempat lagi untuk membuat persiapan, tapi yang pasti sebelum kau bertarung melawan Suma Chao Kun, sudah pasti dia dulu yang akan kau cari, andai kata kau menemukan dia sudah kabur, sudah pasti semua urusan lain akan kau tunda dulu, kemudian mengerahkan segenap kekuatan yang ada untuk mengejarnya, dengan kemampuanmu sekarang, dia tak akan berhasil lolos dari cengkeraman mautmu. Paling tidak sampai saatnya juga akan mampus, mengapa dia tidak berusaha untuk mencobanya lebih dahulu? Sebab sampai waktunya, kesedihan dan kemarahan Suma Chao Kun tentu sudah mereda, keputusannya bisa jadi turut goyah, padahal dia sendiri toh akan mati juga akhirnya, dengan kejadian itu bisa jadi kau malah akan rukun kembali dengan Suma Chao Kun. Kemudian setelah berhenti sejenak, kembali dia melanjutkan, kau seharusnya sudah tahu, siapakah dirinya. Persoalan seperti ini tak mungkin akan dia lakukan. Cho Tang Lai mengepal sepasang tinjunya tanpa terasa, katanya kemudian menahan emosi, oleh sebab itu dia lebih suka mati saja daripada memberi kesempatan semacam ini kepadaku. Lebih rela mati daripada menyaksikan aku rukun kembali dengan Suma Chao Kun. Betul, sebab bila kalian rukun berarti kalian akan berjaya, sebaliknya bila berpisah berarti kalian akan runtuh, padahal dia ingin membalas dendam kepadamu. Kesempatan semacam ini boleh dibilang merupakan satu-satunya kesempatan yang dimiliki olehnya. Dia sendiri toh sudah mampus, apakah ia bisa membalas dendam bagi dirinya sendiri? Jengek Cho Tang Lai sambil tertawa dingin. Benar, dia pun hendak memberitahukan kepadamu, bila kau membunuhnya, maka dia pasti akan membuat kau sangat menyesal, sebab sebelum ajalnya tiba, ia telah menggali liang kubur bagimu, cepat atau lambat, kau pasti akan berbaring juga di dalam liang kubur yang digalinya itu. Lalu sesudah berhenti sejenak, dia menambahkan, dia pun suruh aku menyampaikan kepadamu, hari seperti itu pasti akan datang dengan cepat. Cho Tang Lai menatapnya lekat-lekat, kemudian sepatah demi sepatah dia berkata, tapi yang jelas aku belum mati pada saat ini, bahkan dalam sekali ayunan tangan pun dapat menghabisi nyawamu, aku dapat membuat kau mati tanpa liang kubur. Aku tahu. Lantas, mengapa kau begitu berani mengutarakan kata-kata semacam ini di hadapanku? Sebab semua perkataan itu bukan ucapanku sendiri, tapi pesan dari Cho Kim, jawab Deseng tanpa berubah paras mukanya, dia memerintahkan aku untuk menyampaikan semua ucapannya tanpa ada yang ketinggalan, bila sepatah kata saja yang berkurang, bukan saja berarti tidak setia kepadamu, juga tidak setia kawan kepadanya. Kemudian dengan sikap yang serius dan bersungguh-sungguh, dia menambahkan, sekarang aku masih belum cukup pantas untuk menjadi seorang manusia yang tidak setia dan setia kawan. Belum cukup pantas. Tak tahan Cho Tang Lai bertanya, untuk menjadi seorang manusia yang tidak setia dan setia kawan pun harus dilihat pantas atau tidak. Benar.
Bagaimanakah baru pantas untuk menjadi seorang manusia yang tidak setia dan setia kawan? Harus bisa membuat orang meski tahu kalau dia tidak setia dan setia kawan, namun hanya dapat menyimpan perasaan tersebut di hati. Setiap kali bertemu dengannya masih tetap harus bersikap hormat kepadanya dan tak berani bersikap kurang ajar. Bila tanpa memiliki kemampuan semacam ini untuk menjadi seorang manusia yang tidak setia dan setia kawan, berarti dia benar-benar menginginkan suatu kematian tanpa liang kubur. Sekali lagi Chow Tang Lai menatapnya lekat-lekat, lama kemudian sepatah demi sepatah dia baru berkata, apakah aku sudah pantas untuk disebut demikian? Benar. Tiba-tiba Chow Tang Lai tertawa. Padahal dia tidak seharusnya tertawa, karena apa yang diucapkan Deseng bukan lelucon, setiap kata-katanya bukan lelucon yang lucu dan siapa saja yang mendengarkan perkataan itu pasti tak bakal tertawa. Tapi Chow Tang Lai justru tertawa. Perkataanmu sangat baik, ucapanmu memang baik sekali, kata Chow Tang Lai sambil tertawa, bila seseorang sudah pantas untuk menjadi seorang manusia yang tidak setia dan setia kawan, masih ada masalah apa lagi di dunia ini yang bisa membuatnya murung dan pusing kepala. Mungkin sudah tak ada lagi, kata Deseng dengan bersungguh-sungguh hati, bila suatu ketika aku pun bisa berbuat sampai ke taraf ini, pasti tiada lagi persoalan yang akan merisaukan diriku lagi. Kalau begitu laksanakan saja dengan baik-baik, aku pun berharap kau dapat mencapainya. Kemudian setelah tertawa, katanya lebih jauh, aku percaya Chow Kim tentu sudah memperhitungkan pula secara baik-baik bahwa aku tak akan membunuhmu. Sekarang aku sedang amat membutuhkan bantuan dari seorang manusia seperti kau. Deseng memandang ke arahnya, sorot mata itu penuh dengan rasa hormat, persis seperti sorot mata Chow Kim di masa lampau. Masih ada seseorang lagi, kata Deseng, masih ada seseorang lagi yang besar kemungkinannya jauh lebih berguna daripada aku. Siapa? Ko Qianhui. Setelah berhenti sejenak, Deseng menyambung lebih jauh, dia bersikeras hendak bertemu denganmu. Aku menyuruhnya pergi tapi dia justru tetap tinggal di sini untuk menunggu, bahkan dikatakan biar menunggu cukup lama pun tak menjadi soal, karena tak urung dia toh tak akan pergi kemana-mana lagi. Kalau begitu, biarkan saja dia menunggu terus, ucap Chow Tang Lai, tapi yang jelas saat-saat menantikan kedatangan seseorang merupakan saat-saat paling menderita. Oleh sebab itu kita bersikap lebih baik kepadanya, apa saja yang dia inginkan lebih baik kita turuti saja. Baik. Pelan-pelan Deseng mengundurkan diri, seakan-akan masih menunggu sesuatu pesan dari Chow Tang Lai. Tapi Chow Tang Lai tidak berkata apa-apa lagi bahkan dia memejamkan matanya rapat-rapat seperti tertidur. Di bawah sorot cahaya lampu, paras mukanya memang nampak lelah sekali, pucat pias, lemah dan lelah. Namun Deseng yang memandang ke arahnya justru memancarkan sinar hormat dan rasa segan yang benar-benar timbul dari hati sanubarinya. Karena orang ini memang benar-benar berbeda dengan orang lain, pandangan serta reaksinya terhadap setiap masalah sama sekali berbeda dengan orang lain. Deseng mundur keluar, menutup pintu rapat-rapat dan membalikkan badannya, sampai angin dingin berhembus di atas tubuhnya, ia baru menjumpai celananya sudah basah oleh peluh dingin. Chow Tang Lai memang tidak sama dengan manusia manapun juga. Di saat orang lain pasti akan sedih dan gusar karena sesuatu persoalan, ia justru malahan tertawa, di saat orang lain merasa terkejut dan gembira karena sesuatu, reaksinya justru dingin dan sangat hambar, bahkan mendekati tiada reaksi apapun. Dia tahu Ko Qianhui telah datang bahkan bagaikan seorang pemuda yang sedang dimabuk cinta, menantikan kedatangan kekasihnya. Dia juga tahu akan pedang tetesan air mata milik Ko Qianhui, tetesan air mata yang setiap saat bisa berubah menjadi tetesan darah, mungkin darahnya, mungkin juga darah musuh lainnya. Tapi ia seolah-olah tidak memberikan reaksi sedikit pun. Peti yang berada di meja mendadak hilang, bisa jadi pemilik peti yang berada dalam halaman kecil itu pun sudah lenyap tak berbekas. Chow Kim pun sudah bertekad akan membalas dendam. Bila dia ingin mencarikan musuh yang paling menakutkan untuk Chow Tang Lai, tak disangkal lagi Xiao Lai Hiat adalah satu-satunya yang paling cocok. Kuncu Hiang bukan termasuk sejenis obat pemabuk yang tak bisa dipunahkan untuk selamanya, bila tidak dipergunakan secara beruntun, dalam 2-3 hari saja tenaga dalam Xiao Lai Hiat telah dapat dipulihkan kembali seperti sedia kala. Waktu itu, besar kemungkinan saat kematian dari Chow Tang Lai akan tiba. Selain daripada itu, Chow Kim masih bisa memberikan pekerjaan yang lebih banyak lagi baginya, membuatkan banyak masalah yang akan membuatnya menyesal.
Harta kekayaannya, surat-surat rahasianya, hampir setiap jenis persoalan bisa jadi sudah dijual Cho Kim, orang-orang yang kurang cocok dengan pendiriannya juga bisa jadi telah diperalat oleh Cho Kim. Sesungguhnya berapa dalamkah kuburan yang telah digali oleh Cho Kim baginya menjelang kematiannya? Andai kata persoalan seperti ini terjadi pada tubuh orang lain, dia pasti akan berusaha dengan segala cara untuk bisa menyelidikinya di dalam waktu singkat. Tapi sekarang Cho Tang Lai tidak melakukan pekerjaan apapun. Cho Tang Lai sudah tertidur, benar-benar tertidur. Ia tadi masuk ke dalam kamar tidurnya, menutup rapat pintu dan jendelanya, kemudian menekan sebuah tombol rahasia di sebuah sudut pembaringannya yang amat rahasia. Kemudian dari sudut ruangan muncul sebuah almari rahasia. Dari dalam almari tadi ia mengeluarkan sebuah kotak kecil yang berisi sebutir pil berwarna hijau. Pil itu segera ditelannya. Pil hijau ini termasuk sejenis obat penenang yang bisa membuatnya tertidur walaupun berada di dalam keadaan dan situasi macam apapun. Ia memang kelewat lelah. Setelah memperoleh suatu kemenangan yang gemilang, setiap orang memang akan merasakan ekstra lelah yang luar biasa. Dalam keadaan begini, satu-satunya yang dapat dilakukan untuk memulihkan kembali kekuatannya adalah tidur. Sewaktu hendak tertidur, dia hanya sempat memikirkan seseorang. Yang terpikirkan olehnya bukan Cho Kim yang tewas secara mengerikan di ujung goloknya, juga bukan Xiao Lai Hiat yang setiap saat bisa datang untuk mencabut nyawanya. Yang terpikir olehnya adalah saudara kandung yang sudah mati semenjak dilahirkan, saudara yang selama 10 bulan berada bersama di dalam rahim ibunya. Ia belum pernah bertemu dengan saudaranya itu, dalam hati kecilnya, saudara kandungnya itu selalu hanya berupa suatu bayangan yang samar. Tapi menjelang saat tidurnya, bayangan yang semua itu tiba-tiba berubah menjadi manusia, sesosok manusia yang amat jelas. Orang itu seperti Suma Chao Kun. Dari kejauhan sana, terdengar suara kentongan dibunyikan, kentongan ketiga. Suma Chao Kun masih ingat, baru saja ia mendengar suara kentongan baru dibunyikan, baru kentongan kedua. Biarpun waktu itu dia sudah minum arak, paling banter baru 7-8 kati yang diteguknya, rasa mabuk betul sudah menguasainya, namun dia bersumpah tak bakal salah mendengar. Dia pun masih teringat, waktu itu dia sedang minum arak di sebuah kedai arak, selain dia, di meja lain masih terdapat serombongan tamu, semuanya terdiri dari pemuda berumur 8-19 tahunan. Sambil merangkul 5-6 orang perempuan yang usianya 1 kali lipat lebih tua dari usia mereka, orang-orang itu sedang mengibul dengan kerasnya. Yang mereka kibulkan adalah Suma Chao Kun. Setiap orang menyanjung Suma Chao Kun sebagai seorang jagoan yang tiada taranya di dunia ini, bahkan semuanya mengaku pernah berhubungan dengannya. Yang sedang mengibul senang, yang mendengar pun turut senang. Tapi hanya seorang yang merasa tak senang ataupun gembira, orang itu tak lain adalah Suma Chao Kun sendiri. Oleh sebab itu dia pun minum arak dengan sekuat tenaga. Dia pun masih teringat dengan jelas, di saat orang lain sedang mengibul dengan penuh kegembiraan, mendadak dia bangkit berdiri sambil menggebrak meja, kemudian mencaci maki kalang kabut. Suma Chao Kun itu manusia macam apa? Pada hakikatnya dia bukan manusia, sesen pun tak lalu, dengan kentut pun lebih bau. Makin mengumpat, dia makin gembira, tapi yang mendengarkan justru semakin tak senang. Kemudian ada orang yang membalikkan meja, belasan pemuda itu pun menyerbu bersama. Dia seperti teringat seorang di antara mereka kena dijotos olehnya sampai hancur tulang hidungnya. Semua kejadian ini dapat diingat oleh Suma Chao Kun dengan jelas, lebih jelas daripada seorang bocah yang menghafalkan pelajaran. Bahkan dia pun masih ingat ada seorang perempuan bergincu yang bertampang mirip sekali dengan binatang yang bisa memanjat pohon, segera melepaskan sepatu kayunya dan diketukkan ke atas kepalanya. Tapi kejadian selanjutnya sudah tidak teringat lagi olehnya. Waktu itu dia jelas mendengar baru kentongan kedua, tapi sekarang sudah kentongan ketiga. Kalau waktu itu dia masih duduk minum arak di kedai arak, maka sekarang dia berbaring di tepi pohon yang liu dengan beratapkan langit. Kepalanya terasa pusing 7 keliling, kerongkongannya seperti cerobong asap dan sekujur badannya semua linu, sakitnya bukan kepalang, seperti baru saja dipermak habis-habisan. Apakah sepatu kayu si perempuan gemuk itu sudah dihantamkan ke atas kepalanya? Bagaimana ceritanya sehingga ia sampai di sini? Selama ia tak sadarkan diri, apa gerangan yang telah terjadi? Suma Chao Kun sama sekali tak dapat mengingatnya kembali. Dalam saat-saat tersebut,
benaknya seolah-olah berubah menjadi kosong melompong, bagikan buku yang dirobek-robek orang. Tatkala Suma Chao Kun berusaha untuk meronta bangun, dia baru sadar bahwa di sampingnya masih berdiri seseorang yang lain. Orang itu sedang memandang aneh ke arahnya, seolah-olah sedang bertanya kepadanya. Benarkah kau adalah Suma Chao Kun yang tiada tandingannya di kolong langit? Mengapa tampangmu berubah menjadi begini rupa? Suma Chao Kun segera bertekad untuk tidak menggubrisnya, bertekad untuk berlaga seolah-olah tidak melihat orang ini. Sayangnya orang itu justru bertekad hendak memperlihatkan diri kepadanya, bukan hanya segera menghampirinya, bahkan merangkul pula lengannya. Kalau tadinya ia sudah berusaha dengan sepenuh tenaga pun belum dapat berdiri, maka sekarang ia dapat berdiri dengan segera, lagi pula berdiri tegak. Orang itu tidak melepaskannya dengan begitu saja, dengan sorot mata kasihan dan iba kembali katanya, "Locong, kau mabuk, biar aku membimbingmu." Kemudian ia memperkenalkan diri. "Aku adalah Akong." "Locong, masa kau sudah tidak mengenal Akong lagi?" Akong, sebuah nama yang amat dikenalnya. Hanya orang yang mendampinginya semasa dia baru terjun ke dunia persilatan baru memanggilnya sebagai Locong. Mendadak Suma Chao Kun menepuk bahu orang itu keras-keras dan menggenggam lengannya kencang-kencang sambil tertawa tergelak. "Bagus sekali. Hei anak muda, kemana kau bersembunyi selama ini? Sudah mendapat bini? Tidak kau gadaikan binimu, bukan?" Akong turut tertawa, dari balik matanya seolah-olah tampak air matanya jatuh bercucuran. "Sungguh tak disangka Locong masih teringat dengan aku si setan judi. Masih teringat dengan manusia yang tak becus macam diriku ini. Kau adalah setan judi, aku adalah setan arak, keduanya sama-sama tak berguna." Ia menarik Akong lalu meneruskan, "Ayo jalan, kita mencari tempat untuk minum arak." "Locong kau tak boleh minum lagi," cegah Akong, "seandainya kau tidak menghabiskan setengah guci arak yang terakhir tadi, kawanan cecunguk itu tak akan bisa mengusik seujung rambutmu." Nada suaranya tiba-tiba berubah menjadi sedih dan murung, terusnya, "Locong, seandainya kau tidak menjadi lemas lantaran kebanyakan minum, bagaimana mungkin kau dapat dipermak oleh kawanan cecunguk itu? Sampai-sampai kepalamu bocor oleh pukulan kayu si anjing betina gemuk itu." Lalu setelah berhenti sejenak, dia baru meneruskan, "Padahal kalau berada di hari-hari biasa, kawanan cecunguk itu pasti akan terkencing-kencing saking takutnya lantaran mendengar nama besar Locong. Jadi aku benar-benar dipermak orang." Suma Chao Kun merasa sedikit tak percaya, tapi setelah meraba kepala dan tulang sendiri, mau tak mau dia baru percaya. "Tampaknya aku benar-benar telah dipermak." Mendadak ia tertawa tergelak, "Haha, permakan yang sangat bagus, permakan yang memuaskan, sungguh tak nyana kalau aku bakal dipermak orang sampai sepuas ini. Hao, 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 sudah puluhan tahun lamanya aku tak pernah merasa sepuas ini." Tapi Locong juga tidak membuat mereka memperoleh keuntungan apa-apa, kau pun menghajar kawanan cecunguk itu sampai merangkak-rangkak bagaikan anjing budukan. "Wah, bukan main jadinya." Suma Chao Kun menghela napas, "Aku tidak seharusnya menghajar mereka." "Mengapa? Tahukah kau apa sebabnya mereka menghajar diriku?" Kata Suma Chao Kun, "Sebab aku telah mengumpat habis-habisan." Suma Chao Kun, jagoan mereka yang paling disanjung dan dihormati. Kemudian sesudah tertawa terbahak-bahak, dia melanjutkan, "Suma Chao Kun kena dipermak orang gara-gara mencaci maki diri sendiri. Bila kejadian tersebut sampai diketahui oleh setiap Eng Hiong di kolong langit, niscaya mereka akan mentertawakan kawanan cecunguk itu hingga copot giginya." Akong tidak tertawa, dia malah bergumam seorang diri. Andai kata Cho Sian Seng berada di sini, Locong tak akan minum arak sampai mabuk. Mendadak dia merendahkan suaranya sambil bertanya, "Mana Cho Sian Seng? Mengapa kali ini tidak mendampingi Locong? Mengapa dia harus berada bersamaku?" Suma Chao Kun tertawa tergelak-gelak tiada hentinya, "Dia adalah dia, sedang aku adalah aku, dialah baru seorang Toa Eng Hiong sejati, sedangkan aku tak lebih hanya seekor anjing budukan. Dia tidak memenggal batok kepalaku sebagai cawan arak sudah terhitung lumayan kepadaku." Akong memandangnya dengan terkejut, lewat lama kemudian dia baru bertanya agak tergagap, "Apakah Cho Sian Seng telah memberontak?" "Memberontak? Mengapa dia harus memberontak?" Suma Chao Kun tertawa tergelak, "Pada hakikatnya Toa Piao Kiok adalah miliknya, aku ini terhitung manusia macam apa?" Akong memandang ke arahnya, air mata akhirnya jatuh bercucuran. Mendadak dia berlutut dan menyembah 3 kali.
Akong memang pantas mati, Akong memang berbuat salah terhadap Lo Chong. Kau tidak bersalah kepadaku. Di kolong langit, dewasa ini hanya seorang yang berbuat kesalahan kepadaku, orang itu adalah aku sendiri. Tapi ada sementara persoalan yang tidak diketahui oleh Lo Chong. Akong lebih suka mati dibunuh oleh Lo Chong daripada mengutarakannya keluar. Coba katakan, selama beberapa tahun, Akong tidak mendampingi Lo Chong, hal ini disebabkan Cho Xianseng telah mengutusku menyelinap ke Hyong Sai Tong, lagi pula tugas tersebut harus kulakukan di luar pengetahuan Lo Chong. Cho Xianseng tahu, Lo Chong selalu orangnya jujur dan terbuka, selamanya masalah ini tidak boleh diketahui oleh Lo Chong. Kebetulan sekali, aku pun tidak ingin mengetahui akan persoalan ini. Suma Chao Kun menghela napas panjang, Cubong si keparat itu pun mungkin tak akan tahu berapa orang yang telah dikirim Cho Tang Lai ke situ, mungkin dia tak ubahnya seperti aku, seorang telur busuk asli. Akong menatapnya sampai setengah harian, mendadak dari balik matanya, mencorong sorot mata yang sangat aneh, tiba-tiba ia bertanya kepada Suma Chao Kun, inginkah Lo Chong bertemu dengan telur busuk itu? Telur busuk manakah yang kau maksudkan? Mencorong sinar tajam dari balik mata Suma Chao Kun, kemudian sambil memperkeras suaranya, ia bertanya lagi, apakah Cubong si telur busuk itu? Benar, kau tahu dia berada di mana? Kembali Suma Chao Kun bertanya, dari mana kau bisa tahu? Kemudian sambil menatap Akong lekat-lekat, dia berkata lebih lanjut, apakah kau pun termasuk salah seorang di antara ke-86 orang yang datang untuk menghantar kematian? Sekali lagi Akong jatuhkan diri berlutut seraya berkata, Akong memang pantas mati. Akong bersalah kepada Lo Chong, tapi sesungguhnya Cubong tidak jauh berbeda seperti Lo Chong, dia pun seorang Eng Hiong Hohan yang berdarah panas. Akong merasa tak tega untuk mengkhianatinya di dalam keadaan seperti ini, maka kali ini Akong turut satang untuk bersiap-siap mendampinginya mati di kota Tiang'an. Kemudian sambil membentur-benturkan kepalanya dengan lantai sehingga berdarah, ia berkata kembali, Akong memang pantas mati, biarpun Akong telah berkhianat kepada Toa Piao Kiok, namun tak pernah menaruh perasaan jahat terhadap Lo Chong, kalau tidak Akong rela setelah mati menjadi binatang. Suma Chao Kun seperti tertegun oleh perkataan itu, mendadak ia mendongakkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Bagus. Cubong memang hebat. Ternyata dia bisa membuat mata-mata yang dikirim Cho Tang Lai setia mati-matian kepadanya, dia memang patut disebut seorang Hohan. Kemudian setelah tertawa terbahak-bahak, dia melanjutkan, si sepatu paku maupun Akong adalah seorang Hohan. Dibandingkan kalian, aku Suma Chao Kun benar-benar lebih busuk daripada kentut anjing. Suara tertawanya menjadi parau dan sedih, tapi tiada air mata lagi yang jatuh bercucuran. Setetes pun tak ada. Cubong juga tidak melelehkan air mata. Menyaksikan si sepatu paku mati dalam pertarungan dan memeluknya dalam rangkulan, ia sama sekali tidak mengucurkan air mata. Yang mengalir keluar pada saat itu adalah darah. Walaupun mengalir keluar dari mata, namun yang bercucuran adalah darah. Darah masih mengalir keluar tiada hentinya dari tubuh Tiap Wu, tiada orang yang bisa menghentikan lagi aliran darahnya di dunia saat ini. Sebab yang mengalir keluar dari mulut lukanya bukan lagi darah, melainkan sukma dari si penari. Dan sukma dari si penari telah berubah menjadi kupu-kupu. Siapakah yang pernah menyaksikan kupu-kupu mengeluarkan darah? Siapa pula yang pernah melihat darah kupu-kupu berwarna apa? Darah bercucuran, mengapa manusia masih terus bercucuran darah? Mengapa mereka seolah-olah tak sadar kalau perbuatan-perbuatan seperti itu merupakan perbuatan yang buruk? Tapi Tiap Wu tahu, sebab nyawanya teramat indah, teramat pendek sehingga tiada orang yang bisa melihat lagi segi kejelekannya. Tolong selimuti badanku, tutuplah kakiku, aku tak ingin orang lain menyaksikan kakiku lagi. Inilah kata-kata terakhir yang diucapkan Tiap Wu ketika untuk keempat kalinya jatuh tak sadarkan diri. Di dalam kenyataannya, dia memang sudah tak berkaki lagi. Justru karena ia sudah tak berkaki, maka dia tak ingin terlihat orang. Bila ada orang masih tega untuk mengatakan bahwa hal semacam ini merupakan sindiran, juga merupakan salah satu dari titik kelemahan manusia, maka hati orang ini pasti lebih keras dari baja. Selimut yang tebal sekali menutupi badan Tiap Wu, seperti selapis awan mendung yang tebal menutupi cahaya matahari. Di atas wajah Tiap Wu sudah tidak nampak setitik cahaya pun, seperti lentera dalam kamar yang kehabisan minyak. Cubong selalu berjaga di sisinya, tanpa bergerak,
tanpa berbicara, tak setetes air pun yang diteguk, juga tiada setitik air mata pun yang bercucuran. Suasana dalam ruangan itu lembab dan dingin. 13 orang sisa anak buahnya masih tetap berjaga di sisi Tiap Wu seperti Cubong saja. Perasaan mereka pun diliputi kesedihan dan putus asa, namun mereka masih tetap hidup. Hingga kini, Akong yang keluar rumah mencari berita sambil membelikan rangsum bagi mereka, mengapa belum juga kembali. Ketika Akong pulang, Suma Chao Kun turut datang pula. Setiap orang dapat melihat Akong pulang dengan membawa seseorang asing yang tinggi besar, rambutnya kusut, pakaiannya compang camping dan membawa luka di badan, namun sama sekali tidak membawa senjata. Tapi, biar bagaimanapun juga, di dalam keadaan seperti ini tidak seharusnya Akong pulang dengan membawa seorang asing seperti ini. Karena si manusia asing ini meski nampak seperti binatang buas yang sudah terjepit oleh kejaran pemburu, bagaimanapun juga masih tetap merupakan binatang buas, ia masih berbahaya dan mampu melukai orang. Walaupun orang ini tidak membawa senjata, namun membawa hawa yang lebih tajam daripada sembilu. Tangan setiap orang segera menggenggam golok besar yang telah mereka tekadkan untuk tak berpisah dari sisi tubuhnya hingga mati. Setiap golok sudah bersiap sedia diloloskan dari sarungnya. Hanya Cubong seorang yang masih tetap duduk tak berkutik di sana, bahkan menurunkan perintah yang sama sekali tidak dipahami oleh bawahannya. Mendadak ia menurunkan perintah, pasang lentera, sulut semua benda yang bisa dipergunakan sebagai alat penerangan. Tiada orang yang memahami maksud Cubong, tapi Suma Chao Kun mengerti. Ia belum pernah berjumpa dengan Cubong. Tapi begitu dia melangkah masuk ke dalam rumah kecil yang lembab dan bobrok itu, begitu melihat Cubong yang duduk di atas pembaringan batu, ia segera tahu kalau orang itu adalah orang yang selama hidup ingin dijumpainya. Sebenarnya di dalam rumah hanya terdapat setitik cahaya lentera. Cahaya lentera hanya menandakan kegembiraan, dalam suasana duka begini, cahaya lentera sudah tiada berguna lagi. Tapi Cubong tetap memerintah. Pasang seluruh lentera yang ada, biar kusaksikan tamu agung kita ini. Semua lentera segera dipasang. Apa yang diucapkan Cubong biasanya sudah merupakan perintah yang sangat manjur. 3 buah lentera, 7 batang lilin dan 5 batang obor sudah cukup untuk merubah suasana dalam ruangan itu menjadi terang benderang. Dan cukup pula membuat setiap kerutan di wajah orang-orang itu terlihat jelas. Itulah kerutan dahi karena penderitaan dan amarah, kerutan yang lebih dalam daripada sayatan golok. Akhirnya Cubong bangkit pelan-pelan, membalikkan tubuhnya dan saling berhadapan muka dengan Suma Chao Kun. Mereka berdua saling berhadapan tanpa berbicara, saling berpandangan dengan mulut membungkam, seakan-akan dalam jagat tinggal suara percikan api. Seakan-akan pula di dalam dunia saat ini tinggal mereka berdua saja. 2 orang manusia yang penuh luka dan penderitaan, 2 manusia yang menderita kegagalan. Kau adalah Suma Chao Kun. Akhirnya Cubong menegur. Coba tengoklah. Benarkah ini aku? Aku rasa kau tidak mirip. Suma Chao Kun yang tak terkalahkan di dunia ini tidak seharusnya bertampang seperti kau, tapi aku tahu, kau adalah Suma Chao Kun, kau sudah pasti dia. Mengapa? Sebab kecuali Suma Chao Kun, di kolong langit sudah tiada orang kedua yang mirip dirimu itu. Tampangmu itu mirip sekali dengan orang yang baru saja menjumpai 888 sosok setan gentayangan. Ternyata Suma Chao Kun sangat setuju dengan ucapan tersebut. Memang tidak banyak orang yang dapat sekaligus menyaksikan 888 sukma gentayangan, tapi juga bukan hanya satu orang. Kecuali kau, masih ada siapa lagi? Tanya Cubong, apakah masih ada seorang manusia yang bernama Cubong? Agaknya memang begitu. Cubong tertawa terbahak-bahak. Ia benar-benar tertawa tergelak-gelak, setiap kali mendengar perkataan semacam ini, dia pasti tertawa, ada kalanya suara tertawanya itu bisa terdengar sampai jarak sejauh 10 li. Sekarang dia sedang tertawa, hanya paras mukanya tidak memperlihatkan tertawa, suara tertawanya pun tidak kedengaran oleh siapapun termasuk orang yang berada di sisinya. Sebab pada hakikatnya dia memang tidak memperdengarkan sedikit pun suara tertawanya. Tiada suara tertawa, tiada pula suara isak tangis, bukan saja orang lain tak dapat tertawa, mau menangis pun tak dapat. Namun air mata nampak jatuh bercucuran membasahi kelopak mata mereka semua. Mereka bukan Cubong, juga bukan Suma Chao Kun, oleh sebab itu mereka boleh bercucuran air mata.
Cubong memandang sekejap kawanan lelaki sejati yang hingga mati pun enggan meninggalkan dirinya, sementara sepasang matanya yang besar dan merah membara seolah-olah hendak memuntahkan darah segar. Kali ini kami kalah total, serunya Parau, tapi kami kalah dengan tak puas, sampai mati pun tak akan puas. Aku tahu, jawab Suma Chaukun sedih, semua persoalan kalian telah ku ketahui. Tapi ketika kami datang kemari, kau tidak berada di Tiang An. Ya, waktu itu aku memang tak ada. Suma Chaukun menghela napas panjang, aku tidak tahu kau bisa datang sedemikian cepat. Maka kau seorang diri pergi ke Lokyang. Sebenarnya aku ingin pergi seorang diri, menjumpaimu dan menyelesaikan perselisihan di antara kita sampai tuntas, kita berdualah yang membereskan sendiri persoalan ini. Benarkah kau berpikir demikian? Benar. Tiba-tiba Cubong menghela napas panjang pula. Aku tidak salah menilaimu, aku tahu seandainya waktu itu kau berada di Tiang An, paling tidak kau akan memberi sebuah kesempatan kepada kami untuk berduel secara sungguh-sungguh dan jujur. Suara Cubong penuh mengandung nada sedih dan gusar, terusnya, kami memang datang menghantar kematian, tapi kami tak puas diharuskan mati dalam siasat busuk yang rendah dan munafik seperti ini. Aku tahu, aku pun tidak menyalahkanmu, seandainya kau berada di Tiang An waktu itu, tak nanti akan kau lakukan perbuatan biadab yang memalukan seperti ini. Kau keliru, kata Suma Chaukun serius, terlepas aku hadir atau tidak, perbuatan tersebut adalah perbuatanku. Mengapa? Sebab ketika itu aku masih terhitung Chong Piao Pacu dari Toa Piao Kiok, jadi setiap perbuatan yang dilakukan orang-orang Toa Piao Kiok masih merupakan tanggung jawabku. Setiap dendam ada pemiliknya, kau sudah sepantasnya menuntut balas kepadaku. Jadi kedatanganmu hari ini untuk membayar hutang. Benar, mampukah kau lunasi hutang tersebut? Tanya Cubong keras-keras, dengan cara apa kau hendak melunasi semua hutang tersebut? Biar tak bisa dilunasi pun harus kubayar, ucap Suma Chaukun, bagaimana harus kubayar, dengan cara itu pula akan kubayar. Kalau tidak buat apa aku kemari? Cubong menatapnya lekat-lekat, dia pun balas menatap Cubong, hanya anehnya di balik sorot mata mereka berdua sama sekali tiada sorot mata dendam ataupun sakit hati, malah yang nampak adalah sinar mata penuh kekaguman dan hormat. Kau mengatakan waktu itu kau masih menjabat Chong Piao Pacu dari Toa Piao Kiok, dan sekarang? Tiba-tiba Cubong bertanya lagi. Entah apa jabatanku sekarang, yang jelas hal mana tiada sangkut pautnya dengan persoalan ini. Mengapa? Sebab kau masih tetap bernama Cubong dan aku pun masih bernama Suma Chaukun. Dari balik sorot mata yang dalam pandangan orang lain sudah merupakan seseorang yang gagal total, tiba-tiba memancar kembali sinar kewibawaan yang cukup menggetarkan perasaan orang. Hari ini aku datang untuk membayar hutang, hal ini disebabkan kau masih bernama Cubong dan aku bernama Suma Chaukun. Dalam soal ini, tak mungkin akan terjadi perubahan apapun dalam situasi dan kondisi apapun. Kemudian setelah berhenti sejenak, tambahnya, sekalipun kepala sudah kutung, darah sudah mengalir, rumah tangga sudah hancur dan orang telah binasa, dalam soal ini tak mungkin akan terjadi perubahan, biar sedikit pun. Ya, memang begitulah keadaan yang sebenarnya. Kepala boleh kutung, darah boleh mengalir, tapi semangat tak akan pernah tunduk, selamanya tak pernah akan punah. Memang demikianlah semangat sejati seorang anggota persilatan, semangat jantan seorang lelaki kesatria. Cubong menatap Suma Chaukun lekat-lekat, dari wajahnya memancar pula sinar kewibawaan yang menggetarkan perasaan siapa saja. Kau adalah satu-satunya musuh besarku selama hidup, dendam kesumat di antara kita sudah terikat amat dalam. Entah berapa banyak manusia yang tewas akibat persoalan kita ini, kata Cubong, demi arwah-arwah penasaran tersebut, tak mungkin kita bisa hidup berdampingan lagi. Aku mengerti. Walaupun aku Cubong menghabiskan seluruh masa hidupku dalam dunia persilatan, banyak orang telah kubunuh dan banyak dendam sakit hatiku buat, namun belum pernah kupandang sebelah mata pun terhadap orang lain, kata Cubong lebih jauh, hanya kau Suma Chaukun, seorang yang selalu kupandang tinggi. Nada suaranya menjadi gemetar karena dorongan emosi. Hari ini, terimalah sebuah hormat dari aku Cubong, untuk orang yang kupandang tinggi. Cubong benar-benar jatuhkan diri berlutut sambil menyembah, lelaki jantan yang tak pernah bertekuk lutut kepada siapapun ini betul-betul berlutut dan menyembah kepada Suma Chaukun. Dengan cepat Suma Chaukun menjatuhkan diri pula berlutut sambil menyembah. Aku memberi hormat kepadamu,
sebab kau benar-benar seorang Eng Hiong sejati, seorang lelaki jantan yang betul-betul tulen. Cubong melanjutkan dengan suara parau, setelah penyembahanku ini, mungkin kita akan berpisah untuk selamanya. Sepatah demi sepatah kata dia menambahkan. Sebab aku masih tetap akan membunuhmu, aku sudah tidak mempunyai pilihan lain. Ya, memang beginilah kehidupan seseorang dalam dunia persilatan, kata Suma Chao Kun serius, di antara kita berdua memang sudah tiada pilihan lain. Asal kau mengerti, ini lebih baik, suara Cubong semakin parau, asal kau mengerti, ini memang lebih baik. Cubong beranjak berdiri. Sekali lagi ia mengamati anak buahnya satu persatu dengan pandangan tajam. Orang inilah yang bernama Suma Chao Kun, orang yang telah menghancurkan Hiong Sai Tong kita. Perkataan Cubong rendah lagi melamban, untuk mewujudkan ambisi dan cita-cita yang diidamkan orang ini, entah berapa sudah saudara-saudara kita yang tewas di tengah jalan, sehingga jenazah mereka tak dapat disemayamkan dengan sewajarnya. Entah berapa banyak pula kakak adik kita yang menjadi janda, bahkan banyak di antara mereka yang terpaksa jadi lonte demi mencari sesuap nasi. Semua orang mendengarkan dengan penuh perhatian, di antara lelehan air mata terselip cairan darah, sementara otot-otot hijau menonjol keluar pada kepalaan masing-masing. Dalam hati kecil kita semua pernah bersumpah berat, sebelum memenggal batok kepalanya, kita tak pernah akan pulang ke kampung halaman, sekalipun kita tewas semua dalam medan pertempuran, kita tetap akan menjadi setan untuk merenggut nyawanya. Kemudian setelah menuding ke arah Suma Chao Kun, dia melanjutkan kata-katanya, sekarang dia telah datang, apa yang dia ucapkan tentu sudah kalian dengar semua dengan jelas. Ia datang untuk membayar hutang. Hutang darah harus dibayar pula dengan darah. Sorot mata Cubong yang tajam bagaikan sembilu menyapu sekejap wajah anak buahnya, kemudian meneruskan, dia cuma seorang diri, dia pun seperti kita semua, telah dikhianati anak buahnya dan dijauhi keluarganya, rumah tangganya telah hancur lebur, anggota keluarganya telah punah, tapi paling tidak kita masih mempunyai saudara, maka bila kita hendak membalas dendam, sekaranglah kesempatan yang paling baik. Dia seorang diri tak mungkin bisa menandingi kerubutan kita orang banyak. Setelah berhenti sejenak, Cubong melanjutkan dengan suara keras dan lantang. Di tangan kalian semua telah menggenggam golok, sekarang kalian boleh meloloskan golok dan mencincangnya di sini. Suasana tetap hening, tak seorang pun yang meloloskan goloknya. Semua orang hanya mendengarkan dengan mulut membungkam, bahkan memandang ke arah Suma Chao Kun barang sekejap pun tidak. Mengapa kalian belum juga turun tangan? Bentak Cubong keras-keras, apakah tangan kalian sudah melunak? Apakah kalian sudah lupa bagaimana caranya membunuh orang? Tiba-tiba Akong menyerbu ke depan, lalu menyembah di hadapan Suma Chao Kun dan Cubong dengan sepenuh hati. Lo Chong, aku tahu kesertaanmu bersama kami ke sini adalah untuk bersiap-siap mencari mati, ucap Akong terharu. Lo Chong, kau menghendaki kebajikan, mati pun tak menyesal. Setelah kematianmu nanti, Akong pasti akan selesaikan persoalanmu lebih dulu sebelum menyusul kau. Suma Chao Kun tertawa terbahak-bahak, tiba-tiba serunya, bagus, saudara yang amat setia. Hao, menghendaki kebajikan memperoleh kebajikan, mati pun tak menyesal, sungguh merupakan ucapan yang amat tepat. Terang, mendadak sebilah golok terjatuh ke tanah dari genggaman seseorang. Terhadap orang itu, Cubong segera membentak, Manggou, selama ini kau adalah seorang lelaki sejati, membunuh orang tak pernah berhati lemah. Sekarang, mengapa memegang golok pun kau tak mampu? Manggou menundukkan kepalanya rendah-rendah, air mata darah turut bercucuran keluar. Tong Chu, sesungguhnya dalam mimpi pun aku ingin sekali memenggal batok kepala orang ini, tapi sekarang. Bagaimana sekarang? Suara Cubong semakin keras, apakah kau tak ingin membunuhnya sekarang? Aku masih ingin, tapi kalau aku disuruh membunuhnya dengan cara begini, aku benar-benar tak mampu untuk melaksanakannya. Mengapa? Aku pun tak tahu karena apa. Manggou menjauhkan diri berlutut, kemudian menempeleng wajah sendiri dengan sepenuh tenaga, mukanya menjadi babak belur, memar penuh berlepotan darah. Setelah itu terusnya, aku memang pantas mati, aku memang orang bodoh yang pantas mati, meskipun di hati aku mengerti, tapi bila Tongcu menyuruhku mengatakannya keluar, aku tak mampu untuk mengucapkannya. Kau goblok. Bila kau tak mampu, biar aku yang berbicara, Cubong berteriak keras, kau tak mampu membunuhnya, karena sekarang kau telah mengetahui,
orang yang saban hari ingin kita bunuh ternyata juga seorang lelaki sejati, dia bernyali menghadapi kita seorang diri, sudah seharusnya kita pun menghadapinya secara jantan, bila kita harus membunuhnya dengan cara begini, sekalipun dendam sakit hati dapat terlampiaskan, namun kita tak akan punya muka untuk bertemu lagi dengan jago-jago di kolong langit. Kepada Manggou kembali dia bertanya, sekarang katakan, bukankah kau berpikir demikian dalam hati kecilmu? Manggou tidak menjawab, dia hanya membenturkan kepalanya ke atas tanah, wajahnya telah basah oleh air mata bercampur darah. Sekali lagi Cubong mengalihkan sorot matanya yang lebih tajam dari sembilu itu ke wajah anak buahnya. Bagaimana dengan kalian? Ia bertanya kepada anak buahnya yang mati hidup bersamanya dan kini tinggal selembar nyawa yang masih dimiliki itu, bagaimana jalan pemikiran kalian? Tak seorang manusia pun yang menjawab. Tapi tangan mereka yang menggenggam golok ini sudah terluka, luka yang besar. Walaupun mereka telah kehilangan segala sesuatunya, namun tidak pernah kehilangan semangat jantan, kebesaran jiwa serta kemurnian jiwa mereka. Cubong memandang mereka, menatapnya satu persatu, sepasang mata yang bulat besar dan lelah, tiba-tiba saja bersinar kembali. Mendadak dia mengangkat kepalanya dan berkata, bagus, hanya beginilah baru terhitung saudaraku yang baik, hanya manusia macam begini yang pantas menjadi saudaranya Cubong. Aku Cubong bisa bersahabat dengan kalian, biar mati pun tak bakal menyesal. Ia berpaling kembali ke arah Suma Caukun, lalu suaranya, sudah kau saksikan semuanya ini. Saudara macam apakah yang dimiliki oleh Cubong? Adakah di antara mereka yang terhitung anak jadah? Sepasang mata Suma Caukun telah memerah semenjak tadi, namun ia tak melelehkan air mata. Dia masih berdiri tegak, setegak tembok di situ sampai lama sekali. Sepatah demi sepatah ia baru berkata, Cubong, aku tak mampu melebihi dirimu, untuk membersihkan pantatmu pun tak pantas, sebab aku tidak memiliki saudara-saudara sebaik saudara-saudaramu itu. Perkataan itu bukan diucapkan orang lain, perkataan tersebut diucapkan sendiri oleh Suma Caukun. Suma Caukun, si jagoan yang tiada keduanya di kolong langit. Tiada sinar kebanggaan di balik sorot mata Cubong, malah sebaliknya yang nampak hanya kepedihan, dia seolah-olah sedang bertanya kepada diri sendiri. Mengapa kita bukan teman, tapi harus berhadapan sebagai musuh bebuyutan? Tentu saja perkataan semacam ini tak pernah akan diutarakan Cubong, ia hanya berkata begini, entah bagaimanapun juga, kau bersikap baik kepada kami pun tak akan melakukan hal-hal jahat kepadamu. Kemudian setelah berhenti sejenak, dia menambahkan, cuma sayang, ada hal yang tak mungkin dapat berubah untuk selamanya. Ia mengepal tinjunya kencang-kencang, aku masih tetap bernama Cubong dan kau tetap bernama Suma Caukun, oleh karena itu aku masih tetap akan membunuhmu. Hal ini pun terhitung suatu semangat dan tekad, seperti cinta kasih yang sejati, biar laut mengering, biar batu melapuk, semangat dan tekad tersebut tak pernah akan luntur. Justru karena mereka memiliki semangat dan tekad seperti ini, maka mereka masih selalu dapat hidup di hati kaum lelaki berjiwa kesatria, kendatipun mereka sendiri hakikatnya cuma orang-orang persilatan yang tak berakar. Kembali Cubong berkata, barusan kau pun pernah berkata, persoalan ini sebenarnya merupakan urusan pribadi kita berdua, sudah sepantasnya bila kita juga yang menyelesaikannya. Kepada Suma Caukun ia bertanya, sekarang, apakah sudah tiba pada saatnya? Benar. Sekali lagi Cubong mengawasi wajahnya sampai lama sekali, tiba-tiba dia berkata, beri sebilah golok untuk Suma Taihiap. Manggou segera memungut goloknya dan dipersembahkan dengan sepasang tangannya. Golok itu merupakan sebilah golok besar yang terbuat dari baja murni, sekalipun di sana-sini sudah muncul beberapa buah gumpilan. Golok itu bukan golok bagus, demikian Cubong berkata lagi, namun dalam genggaman Suma Caukun, golok macam apapun bisa dipakai semua untuk membunuh orang. Benar, Suma Caukun membelai mata golok yang gumpil, golok ini memang sebilah golok pembunuh manusia. Itulah sebabnya aku hanya berharap kau bersedia menyanggupi sebuah permintaanku. Soal apa? Bila kau mampu membunuhku, harap jangan berbelas kasihan dengan ayunan golokmu. Nada suara Cubong berubah makin keras, kalau tidak, sekalipun aku dapat membunuhmu, pasti akan kubawa rasa sesal ini sampai dalam liang kubur. Kepada Suma Caukun segera tegurnya nyaring, inginkah kau saksikan aku, Cubong menderita karena harus memikul rasa sesal sampai di liang kubur?
Jawaban Suma Chao Kun ternyata lebih tegas lagi. Bila aku dapat membunuhmu dalam satu ayunan golok, kau pasti tak akan melihat ayunan golokku yang kedua. Bagus, bagus sekali. Cahaya golok berkilauan. Cubong telah meloloskan goloknya. Semua orang yang berada dalam ruang kecil telah menyingkir. Orang-orang itu semuanya adalah saudara sehidup semati Cubong. Tapi sekarang, mereka telah menyingkir ke samping. Siapakah manusia di dunia ini yang bisa lolos dari kematian? Ya, apa sih yang menakutkan dengan suatu kematian? Tapi harga diri, martabat serta kesetiaan kawan seorang lelaki sejati tak mungkin boleh dilukai atau dicacati oleh siapapun juga. Setelah melintangkan goloknya di depan dada, Cubong berkata pula, bila aku tewas di ujung golokmu, saudara-saudaraku tak akan pergi mencarimu lagi. Kemudian ia menambahkan, bila Cubong bisa tewas di ujung golok Suma Chao Kun, mati pun tak akan menyesal. Tapi dia toh tak urung berpaling serta memandang sekejap lagi ke arah Tiap Wu, pandangan itu mungkin sekali merupakan pandangannya yang terakhir. Seandainya aku tewas di ujung golokmu, aku hanya berharap kau bisa mewakiliku untuk merawatnya. Perkataan seperti ini pun tentu saja tak diutarakan keluar dari mulutnya. Cubong hanya berkata begini, bila kau tewas di ujung golokku, aku pasti akan baik-baik merawat anak binimu. Anak biniku. Suma Chao Kun tertawa pedih, mungkin anak biniku sedang menanti ayunan golokmu untuk mengirim aku menjumpai mereka dan memelihara mereka di sana. Cubong segera merasakan hatinya menjadi tenggelam. Sekarang dia baru merasa, mungkin kepedihan serta penderitaan yang dialami Suma Chao Kun masih beberapa kali lipat lebih berat dan dalam daripadanya. Tapi dia telah mencabut goloknya, golok itu sudah disilangkan di depan dada. Hatinya juga sudah tekad dan nekat. Soal mati dan hidup sudah perkara kejadian sedetik, mungkin tiada kekuatan lain di dunia ini yang sanggup melerai atau membatalkan duel mati hidup di antara mereka lagi. Tapi pada saat itulah, pada detik yang terakhir itulah, Cubong. Mendadak Cubong mendengar suara orang memanggil, suara tersebut seolah-olah datang dari tempat yang sangat jauh, begitu jauh. Tapi orang yang memanggil namanya justru berada di sisinya. Seseorang yang setiap saat dapat menyuruh dia mati demi dirinya. Seseorang yang selama dalam alam impian pun tak akan pernah bisa dilupakan. Cubong tidak berpaling. Kini goloknya sudah berada dalam genggaman, musuh bebuyutannya sudah berada di depan mata goloknya. Semua saudara-saudaranya sedang memandang ke arahnya. Ia tak boleh berpaling, dia harus mengutamakan soal kesetiaan kawan daripada perasaan pribadi. Cubong, panggilan itu kembali bergema, Cubong. Suara panggilan yang terasa begitu jauh, seakan-akan pula begitu dekat. Panggilan dari tempat yang dekat, tapi seolah-olah begitu jauh, sejauh dalam gelombang impian. Tapi gelombang impian itu justru melekat dalam-dalam di hati kecilnya yang penuh luka. Akhirnya Cubong berpaling. Raang, sekali lagi bergema suara dentingan nyaring. Akhirnya Cubong berpaling, sewaktu berpaling goloknya sudah terkulai ke bawah, sewaktu berpaling Tiap Wu sedang memandang wajahnya. Yang dia lihat hanya dirinya seorang dan apa yang dirinya lihat sekarang pun hanya dirinya seorang. Dalam detik yang singkat itu, semua orang seolah-olah lenyap, semua masalah seolah-olah tersapu hilang. Semua dendam kesumat, semua rasa benci, marah, duka dan pedih seolah-olah berubah menjadi kupu-kupu. Kupu-kupu yang terbang pergi kemana-mana. Kupu-kupu terbang pergi, lalu terbang kembali, tapi siapa yang pergi? Siapa yang kembali? Manusiakah? Atau kupu-kupu? Cubong, Cubong, kau berada di mana? Aku di sini, aku selalu berada di sini. Dia memang berada di situ. Tapi goloknya tidak berada di situ. Hyong Sai Tong tidak di situ. Nama besar yang dipupuk dan dibina selama ini pun tidak lagi berada di situ. Namun orangnya berada di situ. Selama di situ ada Tiap Wu, di situ pula Cubong hadir. Oh, Cubong aku salah, kau pun salah. Iya, memang aku salah. Cubong mengapa aku tak pernah mengerti bagaimanakah sebenarnya perasaanmu terhadapku? Mengapa kau tak pernah membiarkan aku tahu? Tiap Wu berbisik, mengapa kau tak pernah memberi kesempatan kepadaku untuk mengetahui, betapa besarnya rasa cintamu kepadaku? Mengapa aku pun tak pernah memberi kesempatan kepadamu untuk mengetahui, berapa besarnya kebutuhanku atas kau yang begitu mencintaiku? Tiada jawaban, suasana tetap hening dan sepi. Memang, ada sementara pertanyaan memang tak perlu jawaban,
sebab pada hakikatnya memang tak pernah ada jawabannya. Cubong, aku akan mati, kau tak boleh mati, Tiap Wu kembali berbisik, aku boleh mati, tapi kau tak boleh mati. Suaranya bagaikan alunan angin di tengah kabut yang tipis. Aku tak mungkin bisa menari bagimu lagi, tapi aku masih bisa bernyanyi untukmu, aku menyanyi, kau mendengarkan. Aku harus menyanyi untukmu dan kau harus mendengarkan nyanyianku. Baik, nyanyilah dan aku akan mendengarkan. Semuanya telah tiada. Tiada manusia, tiada keresahan, tiada dendam kesumat, kecuali suara nyanyian yang ingin dia nyanyikan, tiada sesuatu apa-apa. Maka dia pun menyanyi. Iramanya suaranya makin lama semakin jauh, semakin berhenti-henti. Dia menyanyi. Dia pun akhirnya menyanyi. Kemudian, dia pun berhenti. Semua kehidupan yang ada di dunia ini seluruhnya terhenti, paling tidak terhenti semuanya pada detik itu. Tiada tarian lagi di dunia ini, juga tiada nyanyian. Di dunia ini seakan-akan tiada sesuatu apapun, bahkan air mata pun tiada. Yang kini ada tinggal darah. Cubong berdiri termangu-mangu di situ, memandang wajah Tiap Wu dengan tertegun. Tiba-tiba wajahnya berubah menjadi amat pucat bagaikan mayat, sepasang matanya mendelong besar, sayu, tak bersinar, segala sesuatunya seolah-olah menjadi gelap gulita, lebih gelap dari malam yang tak berbintang. Ia merasa segalanya punah, lenyap dan hilang tak tahu kemana perginya. Lalu dia memuntahkan darah segar. Bab 15. Kilatan Cahaya Pedang. Kota Tiang'an. Xiao Ko masih menanti dengan sabar di ruang tunggu. Padahal Deseng telah berkata demikian kepadanya, untuk sementara waktu, Cho Xiansheng masih belum dapat bertemu dengan kau, tapi dia bilang kau boleh berada di sini. Aku dapat menunggu dengan sabar, Xiao Ko tersenyum, senyumannya ramah dan tenang, aku pun berani menjamin kepadamu, kau pasti belum pernah bertemu dengan seorang manusia yang bisa menunggu terus seperti aku. Oh ya, sebab aku lebih penyabar dibandingkan dengan siapapun, mungkin jauh lebih sabar daripada seorang kakek yang telah berusia 80 tahun, kata Xiao Ko, sejak kecil aku sudah tinggal di gunung yang terpencil. Suatu hari untuk menunggu mekarnya sekuntum bunga liar, coba tebak berapa hari aku mesti menunggu. Kau telah menunggu selama berapa hari? Aku telah menunggu selama 3 hari. Kemudian kau petik bunga itu dan kau sisipkan di atas bajumu. Tidak. Begitu bunga tadi mekar, aku pun beranjak pergi. Jadi kau menunggu selama 3 hari hanya dikarenakan ingin melihat bagaimanakah keadaan di saat bunga itu akan mekar. Deseng sendiri pun termasuk seseorang yang amat sabar, lagi pula tampaknya dia dapat memahami maksud hati Xiao Ko. Terlepas apapun yang sedang kau nantikan, biasanya tak mungkin tanpa sesuatu tujuan, bukan? Ia berkata kepada Xiao Ko, sekalipun kau tidak memetik bunga itu, tapi tujuanmu pasti telah tercapai, lagi pula tujuanmu sudah pasti bukan cuma untuk melihat mekarnya sekuntum bunga liar belaka. Menurut pendapatmu, aku mempunyai tujuan apa? Sekuntum bunga ibaratnya sebuah kehidupan, di saat bunga itu sedang mekar, berarti suatu kehidupan baru pun mulai lahir, Deseng berkata, di saat-saat lahirnya suatu kehidupan baru di alam semesta ini, seringkali dapat timbul berbagai perubahan yang luar biasa, yang tak mungkin bisa dibandingkan dengan kejadian apapun di dunia ini. Ia menatap Xiao Ko lekat-lekat, kemudian menambahkan, oleh sebab itu aku berpendapat, 3 hari yang kau buang itu tidak terbuang dengan begitu saja, melalui pengamatan kali itu, ilmu pedangmu semakin bertambah pesat kemajuannya. Xiao Ko memandang ke arahnya dengan kaget, ia tak mengira pemuda berwajah segi empat yang sederhana ini ternyata jauh lebih pintar daripada potongan wajahnya. Apalagi kalau menunggu seseorang, sudah jelas tak mungkin tiada tujuan, tentu saja kau pun tak akan pergi dengan begitu saja setelah kemunculan Cho Xiansheng. Deseng kembali berkata dengan hambar, apakah tujuanmu kali ini? Tidak sampai Xiao Ko buka suara, dia telah berkata lebih jauh, pertanyaan ini pun tak perlu kau jawab kepadaku, aku sendiri juga tidak ingin tahu. Pertanyaan ini pun tak perlu kau jawab kepadaku, aku sendiri juga tidak ingin tahu. Pertanyaan ini toh kau sendiri yang ajukan kepadaku. Mengapa pula tak perlu ku jawab? Mengapa pula kau tak ingin tahu? Sebab semakin sedikit persoalan yang diketahui seseorang, hal ini pun semakin baik. Kalau toh kau sendiri pun tak ingin tahu, mengapa pula harus bertanya? Aku tak lebih hanya ingin memperingatkan dirimu, aku saja dapat berkata demikian, Cho Xiansheng tentu dapat berpikir demikian pula.
Setelah berhenti sejenak, dia meneruskan, bila menanti sampai Cho Xianseng yang mengajukan pertanyaan ini kepadamu, paling baik kau pun mempunyai sebuah alasan yang sangat baik untuk menjawab pertanyaannya, lagi pula harus dapat membuatnya merasa puas, kalau tidak, lebih baik kau tak usah menunggu lebih jauh. Lalu dengan wajah serius dan bersungguh hati dia menambahkan, tidak banyak orang yang memberi jawaban kurang memuaskan bagi Cho Xianseng bisa hidup hingga kini. Selesai mengucapkan perkataan tersebut, dia pun beranjak pergi, dia seperti tak ingin menunggu bagaimanakah reaksi dari Xiao Ko sesudah mendengar perkataan itu. Tapi setibanya di depan pintu, ia toh berpaling juga sambil berkata, ada satu hal, hampir lupa memberitahukan kepadamu. Soal apa? Cho Xianseng sempat berpesan kepadaku, apapun yang kau kehendaki, aku harus memenuhinya, entah apa saja yang kau kehendaki. Ia benar-benar berkata begitu. Ya, sungguh. Xiao Ko tertawa, tertawa amat riang. Kalau begitu bagus sekali. Sungguh bagus sekali.